Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Naila Nisana Naswari dari kelas 2A Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja bebas menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama. Oke, kita mulai saja. Yang pertama di sini saya mempunyai data mentah dari BPS yaitu rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja bebas menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama tahun 2020. Data ini berisikan tentang rata-rata pendapatan bersih pekerjaan bebas menurut provinsi yang menunjukkan perbedaan pendapatan antar daerah. Dan yang kedua yaitu lapangan pekerjaan utama atau sektor. Data ini terdapat tiga sektor yaitu pertanian, industri, dan jasa. Data ini memberikan gambaran tentang perbedaan pendapatan pekerja bebas antar provinsi dan sektor pekerjaan. Dengan menganalisisnya, kita bisa memahami ketimpangan ekonomi, sektor yang paling rentan, serta perubahan pendapatan dari waktu ke waktu. Hal ini penting untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemerataan ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Oke, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, satu, bagaimana perbedaan rata-rata pendapatan pekerja bebas di sektor pertanian antar provinsi? Di sini saya mendapatkan jawabannya yaitu pada sektor pertanian, Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata pendapatan tertinggi yaitu sebesar 2.375.000 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rata-rata pendapatan terendah yaitu sebesar 690.000 dengan selisih keduanya sebesar 1.685.000. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, kebijakan daerah, tingkat produktivitas sektor pertanian, serta akses terhadap pasar dan teknologi pertanian di masing-masing provinsi. DKI Jakarta yang lebih dekat dengan jalur perdagangan utama dan memiliki akses lebih baik ke sumber daya mungkin berkontribusi pada pendapatan yang lebih tinggi. Sementara Nusa Tenggara Timur yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang lebih terbatas bisa menjadi faktor rendahnya pendapatan pekerja bebas di sektor pertanian. Hal ini bisa kita lihat dari penyebaran dan pemusatan data yang sudah saya olah, yaitu pada sektor pertanian, DKI Jakarta memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 2.375.000 dan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 689,7 atau saya bulatkan menjadi 690.000. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana kecenderungan pendapatan pekerja bebas di setiap provinsi berdasarkan nilai tengah antara Februari dan Agustus. Jawabannya yaitu berdasarkan nilai tengah antara Februari dan Agustus, provinsi dengan pendapatan pekerja bebas tertinggi berbeda di setiap sektor. Pada sektor pertanian, Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai median tertinggi sebesar 2.375.000. Sektor industri, Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai median tertinggi sebesar 2.884.000, sedangkan sektor jasa Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai median tertinggi sebesar 1.806. Sebaliknya, provinsi dengan pendapatan pekerjaan bebas terendah juga bervariasi di setiap sektor. Pada sektor pertanian, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai median terendah sebesar 690.000. Sektor industri, Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai median terendah sebesar 1.271.000, sedangkan sektor jasa Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki nilai median terendah sebesar 879.000. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam distribusi pendapatan pekerja bebas antar provinsi di setiap sektor. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kondisi ekonomi daerah, kebijakan, ketenaga kerjaan, serta tingkat produktivitas dan permintaan pasar dapat mempengaruhi tingkat pendapatan pekerja bebas. Pada sektor pertanian, terdapat selisih sebesar 1.685.000 antara provinsi dengan nilai median tertinggi, yaitu DKI Jakarta, dan terendah Nusa Tenggara Timur. Sektor industri menunjukkan perbedaan sebesar 1.613.000 antara Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Sementara pada sektor jasa, terdapat selisih sebesar 927.000 antara Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Perbedaan ini menyoroti adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah di mana provinsi dengan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang cenderung memiliki pendapatan pekerja bebas yang lebih tinggi. Hal ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merancang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan kerja bebas di provinsi dengan pendapatan lebih rendah. Dari jawaban tersebut kita juga bisa lihat dari pengolahan dan penyebaran dan pemusatan data yang udah saya buat yaitu DKI Jakarta memiliki nilai median tertinggi yaitu 2.375.000 dan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai median terendah yaitu 689,7 dan saya bulatkan menjadi 690.000. Di sektor
industri, Kepulauan Riau memiliki nilai median tertinggi yaitu 2.844, sedangkan Sulawesi Barat memiliki nilai median terendah yaitu 1.271. Dan di sektor jasa, eh, Kalimantan Timur memiliki nilai median tertinggi yaitu 1.806 dan Sulawesi Barat memiliki mm, nilai median terendah yaitu 878,9 atau yang saya bulatkan menjadi 879.000. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana selisih pendapatan pekerja bebas antara provinsi dengan pendapatan tertinggi dan terendah di setiap sektor. Selisih pendapatan pekerja bebas antara provinsi dengan pendapatan tertinggi dan terendah di setiap sektor adalah sebagai berikut. Sektor pertanian, Februari 2 juta 137.000, Agustus 1.487.000. Sektor industri, Februari yaitu 2.444.000 dan Agustus 1.247.000. Sektor jasa, Februari 1.151.000 dan Agustus 1.015.000. Data ini menunjukkan bahwa selisih pendapatan antar provinsi di semua sektor mengalami penurunan eh, dari Februari ke Agustus. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan antar provinsi cenderung menurun dalam periode tersebut, terutama di sektor industri yang mengalami penurunan selisih paling besar. Dari penyebaran dan pemusatan data juga kita bisa lihat di sektor pertanian, jangkauan pertanian Februari 2020 yaitu sebesar 2.137 dan Agustus 2020 yaitu 148,7. Di sini juga kita bisa lihat bahwa terdapat penurunan dari Februari ke Agustus 2020. Di sektor industri juga Februari 2020 yaitu 2.044.000 dan Agustus 2020 yaitu 1.247. Terdapat penurunan juga dan di sektor jasa yaitu Februari 2020 yaitu 1.141.000 dan Agustus 2020 yaitu 1.015.000 terdapat penurunan juga. Pertanyaan keempat, bagaimana variasi pendapatan pekerja bebas antar provinsi dalam setiap sektor? Jawabannya, variasi pendapatan pekerja bebas antar provinsi dalam setiap sektor adalah sebagai berikut. Sektor pertanian, standar deviasi turun dari 468.000 di Februari 2020 menjadi 322.000 di Agustus 2020. Sektor industri, standar deviasi turun dari 359.000 di Februari 2020 menjadi 307 di Agustus 2020. Sektor jasa, standar deviasi turun dari 311.000 di Februari 2020 menjadi 243.000 di Agustus 2020. Kita bisa lihat juga di sini standar deviasi sektor pertanian Februari 2020 yaitu 468.000 dan Agustus 2020 yaitu 32.000 terdapat penurunan di sektor industri Februari 2020 399.000 dan Agustus 2020 307 itu mengalami penurunan dan standar deviasi sektor jasa di Februari 2020 yaitu 311.000 dan dan Agustus 2020 yaitu 243.000 mengalami penurunan. Pertanyaan kelima, apa langkah konkret yang bisa diambil pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi terhadap ketimpangan ekonomi antar daerah? Jawabannya, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah konkret untuk mengurangi dampak pandemi terhadap ketimpangan ekonomi daerah antara lain, satu, bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, perluas bantuan sosial atau bantuan seperti BLT, bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin dan rentan, subsidi sektor informal untuk UMKM, pedagang kecil dan pekerja bebas di daerah terdampak, penguatan program kartu prakerja agar pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat meningkatkan keterampilan mereka. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan insentif investasi di daerah tertinggal untuk menarik investor dan menciptakan lapangan pekerjaan. Program padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal, terutama di sektor infrastruktur dan pertanian. Dukungan teknologi dan digitalisasi untuk UMKM agar mereka dapat menjangkau pasar lebih luas melalui e-commerce. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang merata. Pembangunan perbaikan infrastruktur seperti jalan listrik dan internet di daerah terpencil untuk meningkatkan konektivitas ekonomi. Pemerataan akses internet guna mendukung pembelajaran online dan ekonomi digital di daerah tertinggal. Yang keempat, kebijakan fiskal dan berkeadilan. Dana transfer daerah yang lebih besar untuk provinsi dengan tingkat ketimpangan tinggi, pajak progresif bagi koperasi besar untuk mendukung subsidi bagi usaha kecil dan menengah, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di daerah dengan ekonomi lemah. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara rata. Mungkin itu